Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan terus bisa berkarya, memberikan yang terbaik bagi keluarga, bangsa, dan negara. Teman-teman, tanggal 4 November nanti, daftar calon tetap para caleg pemilu legislatif 2024 nanti, itu sudah diumumkan oleh KPU. Rencananya tanggal 4 November nanti. Jadi mulai tanggal 4 nanti kita semua bisa melihat daftar-daftar caleg yang diusulkan oleh partai-partai peserta pemilu. Dan itulah merupakan pilihan-pilihan kita pada pemilu legislatif 2024 nanti. Nah, silakan kita sudah mulai bisa untuk meneliti kita suka partai mana, kita condong untuk dipilih. Dan kemudian dari situ caleg-calegnya mana? Karena ini kan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin, sesuai dengan undang-undang, sistem pemilu kita tetap pemilu sistem proporsional terbuka. Dengan demikian kita bisa memilih partai, sekaligus juga memilih orang, calegnya yang mau kita pilih. Dari daftar caleg yang diusulkan oleh partai-partai tersebut, atau partai pilihan kita. Nah, mulai tanggal 4 tadi. Nah, yang saya ingin ajak Anda berbincang adalah bagaimana sebenarnya cara kita memilih partai maupun juga caleg dari partai-partai tersebut. Dalam ilmu pemilu, ya, voting behavior, perilaku memilih, ada dua cara untuk memilih caleg. Yang pertama, atau juga partai, ada dua cara untuk seorang pemilih memilih pilihan politiknya. Ini bisa partai, bisa caleg, bisa calon presiden, dan sebagainya. Yang satu sifatnya prospektif. Jadi prospektif melihat ke depan. Yang satu lagi adalah retrospektif, yaitu melihat ke belakang. Nah, ini dua cara untuk bagaimana menentukan pilihan yang biasanya dilakukan oleh seorang pemilih. Kita pun bisa melakukan hal semacam itu. Tadi yang pertama adalah metode prospektif. Prospek ke depan. Apa yang mau dia lakukan kalau dia nanti terpilih nanti? Kalau caleg, mau bikin apa nanti dia sebagai wakil rakyat kita? Kita bisa tanya programnya, visi misinya, dan sebagainya. Rencananya ke depan kalau sudah menjadi wakil rakyat kita. Partai pun juga bisa kita lihat secara prospektif. Ke depan kalau terpilih lagi, kita pilih lagi partai tersebut apa rencananya ke depan. Program-programnya, visinya, platformnya. Itu bisa kita pilih. Saya mau perubahan, partai mana yang kalau nanti ada terpilih mau melakukan perubahan-perubahan untuk kemajuan negeri ini. Nah, itu namanya prospektif. Metode memilih dengan cara prospektif. Tapi ada juga sebagian pemilih kita menggunakan metode yang namanya retrospektif. Retro, ke belakang. Retrospektif. Kira-kira apa yang sudah dia lakukan? Kita bertanya apa yang sudah dia lakukan selama ini. Kalau dia sudah jadi wakil rakyat, selama 5 tahun jadi wakil rakyat kita, yang para incumbent ini, sudah bikin apa buat kita, buat rakyat. Partai politik pun kita bisa tanyakan semacam itu. Kalau selama ini, dan saya partai politik yang bukan partai politik baru. Kalau partai politik baru dia tidak punya aspek retrospektif. Tapi kalau partai politik yang sudah lama, kita bisa bertanya, partai politik ini sudah melakukan apa saja bagi kami rakyat, bagi kita rakyat. Apa saja yang sudah dilakukannya, program-program sudah terlaksana, apa saja yang sudah, kalau dulu pernah menjalankan pemerintahan kah, bikin apa selama menjalankan pemerintahan itu yang kita pertanyakan sebelum kita melakukan pemilihan terhadap partai tersebut. Calon presiden juga begitu, kita bisa tanya tentang retrospektifnya, rekam jejaknya, apa yang sudah dilakukan, apa yang
apa namanya, karya-karyanya untuk kita, untuk rakyat. Nah, dua metode ini bisa kita lakukan secara sendiri-sendiri, mau pilih mau cara prospektif atau cara retrospektif, tapi juga bisa kita lakukan secara bersamaan. Sekaligus prospektif, kita tanyakan ke depannya, visi misinya, platformnya, tapi juga sekaligus kita tanyakan juga retrospektifnya. Apa yang sudah dilakukan, rekam jejaknya, kebijakan-kebijakan ketika dia dulu menjalankan pemerintahan, atau ketika dia menjadi wakil rakyat. Nah, ini bisa kita lakukan dua-duanya. Bagaimana dengan kalau itu adalah caleg-caleg baru, bukan incumbent? Tentu saja sebagai caleg baru, kita tidak bisa melihat secara retrospektif pada posisinya sebagai wakil rakyat, tapi kita bisa melihat orangnya selama ini bikin apa. Selama ini sudah bikin apa, sudah apa karyanya, apa rekam jejaknya sebagai seorang individu profesional kalau dia punya profesi sebagai profesional. Memang kalau untuk anak muda memang agak susah aspek retrospektif bagi caleg-caleg yang anak muda, karena memang rekam jejaknya belum banyak, karya-karyanya belum banyak. Karena itu kalau anak muda, memang caleg-caleg anak muda akan mengutamakan pendekatan yang prospektif, yang ke depan, bahwa saya akan melakukan ini, bagaimana. Tapi itu saja harus bisa meyakinkan rakyat apakah betul rencana-rencana ke depan prospektifnya ini bisa dilakukan. Tapi bagi mereka-mereka walaupun menjadi caleg baru, tapi sudah punya rekam jejak yang panjang, apakah sebagai profesional, dokter, lawyer, dosen, ataupun intelektual, dan sebagainya, ini juga adalah bagian dari aspek retrospektif yang bisa dijelaskan kepada publik, bisa diterangkan kepada publik, dan publik bisa menilainya. Karena itu, dua pendekatan ini untuk memilih, yaitu aspek prospektif atau metode prospektif dan metode retrospektif, bisa bersama-sama dilakukan kalau memang mau dilakukan. Terserah pada masing-masing pemilih. Memang ada pemilih yang lebih, aku pengen yang ke depannya aja aku melihat. Aku mau lihat ke depannya bagaimana nanti. Aku tidak terlalu peduli apa yang latar belakangnya dan segala macam, tapi ke depannya. Tapi ada juga rakyat yang mengatakan, aku mau lihat dulu dia ke belakang dia bagaimana dulu itu. Sudah bikin apa bagi kita semua. Nah, ini apa namanya, terserah masing-masing rakyat bagaimana melakukan pilihan-pilihannya. Dan cara, metode yang dilakukan untuk menentukan pilihannya. Bagi para caleg, bagi masing-masing partai, tentu saja masing-masing bisa menggunakan aspek-aspek yang unggulan dari partai tersebut. Apakah mengutamakan prospektifnya, atau mengutamakan retrospektifnya, atau bersama-sama. Misalnya kalau Partai Demokrat itu memang punya aspek prospektif, terutama kalau kita lihat ketua umumnya AHY, anak muda, rekam jejaknya ke depan, ya, itu penuh dengan harapan-harapan, penuh dengan langkah-langkah strategi kalau nanti mendapatkan kesempatan untuk menjalankan pemerintahan, ya, melakukan perubahan-perubahan bermakna bagi Republik ini. Tapi kalau Partai Demokrat untuk aspek retrospektif, itu tentu saja SBY. Dan 10 tahun pemerintahan SBY menjadi aspek retrospektif dari Partai Demokrat. PDIP lain lagi, tapi sama-sama juga mempunyai aspek prospektif dari mungkin sosok Mbak Puan atau Mas Ganjar sebagai calon presiden, tapi dia juga punya retrospektifnya biasanya menggunakan Ibu Megawati, 3,5 tahun barangkali masa pemerintahan Ibu Megawati dan zaman Bung Karno. Makanya kalau PDIP selalu menggunakan gambar Ibu Megawati dan gambar Bung Karno untuk menekankan aspek
retrospektifnya. Nah, itu dua kita contoh dari PDIP dan Demokrat, misalnya dari sisi prospektif dan retrospektif dari masing-masing partai. Nah, sekali lagi terpulang pada rakyat pemilih sendiri mau menentukan bagaimana menentukan pilihannya, secara prospektif atau secara retrospektif atau gabungan dari keduanya. Demikian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.